Awal musim kemarin, banyak yang bilang Liverpool bakal ngebantai liga lagi nih. Tapi ternyata hidup nggak semudah itu, bro. Pembuka. Dari langit ke lembah musim ini, Liverpool kayak roller coaster. Startnya ngebut, ujung-ujungnya nyungsep. Tim asuhan Arne Slot ini sempat jadi pembicaraan semua orang. 5 laga pertama di Premier League, disapu bersih. 2 laga di ajang lain, menang juga. Puncaknya mereka ngebantai Arsenal di pekan ketiga. Semua fans sudah siap-siap teriak, "We're back, baby." Tapi, tunggu dulu. Begitu kalah 2-3 dari Brentford, semua mulai berantakan. 4 kekalahan beruntun di Premier League. Sesuatu yang baru 4 kali kejadian di sejarah klub ini. Dan lucunya atau sedihnya, jumlah itu udah nyamain total kekalahan mereka sepanjang musim lalu waktu juara. Dari calon juara jadi bahan candaan di Twitter. Gimana bisa cepat banget kejungkal kayak gitu ya? Pagon perubahan yang terlalu cepat. Setelah musim gemilang, Liverpool mutusin buat ngegas lagi dengan perombakan besar. Mereka datengin talenta muda top, Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitike, pokoknya anak muda semua. Tapi ya itu, yang keluar juga bukan sembarangan. Luis Diaz, Darwin Núñez, Harvey Elliott, semua dijual mahal. Secara bisnis keren, tapi di lapangan, goyah bro. Arne Slot bilang habis kalah dari Brentford, perubahan butuh waktu. Tapi 4 kekalahan beruntun? Itu juga butuh alasan, coach. Banyak yang bilang Slot bukan Klopp. Tapi bener nggak? Masalahnya cuma di pelatih? Masalah di lini belakang. Masalah terbesar Liverpool musim ini bukan di depan, tapi di belakang. Trent Alexander-Arnold cabut ke Real Madrid. Andrew Robertson performanya drop, dan sistem Slot mulai pincang. Frimpong yang jadi pengganti Trent itu sebenarnya bagus. Cepat, berani, ofensif. Tapi beda gaya. Dia lebih winger daripada playmaker. Josh Williams, analis taktik, bilang, Liverpool terlalu ofensif, kehilangan keseimbangan. Nah, ini kayak punya mobil sport tapi bannya miring satu. Kenceng sih, tapi bisa oleng kapan aja. Kadang bukan soal siapa yang lo beli, tapi siapa yang lo kehilangan. Tren Premier League yang berubah masalah lain. Premier League juga udah berubah. Sekarang tim-tim lain makin brutal, lebih direct, lebih fisikal, lebih ngandelin bola panjang dan bola mati. Sementara Liverpoolnya Slot malah makin elegan, main pendek dan kombinasi cepat. Jadinya, ketemu tim kayak Brentford atau Palace langsung kepentok tembok. Neil Atkinson dari The Anfield Wrap bilang, Liga sekarang udah balik ke era fisikal. Siapa yang kuat, dia yang menang. Slot pun jujur, tim lawan udah nemuin cara buat ngalahin kami. Kami belum nemu jawabannya. Dan di Premier League, kalau lo belum nemu jawabannya, lo bakal jadi soal ulangan berikutnya. Luka sepeninggal Diogo Jota. Tapi di balik semua masalah taktik, ada hal yang lebih dalam, lebih emosional. Juli lalu, dunia sepak bola dikejutkan kabar duka. Diogo Jota meninggal dalam kecelakaan mobil bersama adiknya. Buat fans Liverpool, ini bukan cuma kehilangan pemain. Ini kehilangan keluarga. Van Dijk bilang di awal musim, kita harus melalui ini bersama. Dan tiap menit ke-20 di Anfield, supporter masih nyanyiin lagu untuk mengenang Jota, nomor 20 yang kini abadi di hati mereka. Bahkan salah sempat kelihatan berkaca-kaca waktu ikut tepuk tangan di laga pembuka lawan, Bournemouth. Kadang yang bikin tim jatuh bukan strategi, tapi rasa kehilangan yang belum sembuh. Salah yang kehilangan sentuhan musim lalu, Mo Salah adalah mesin. Top score, top assist, bener-bener Raja Anfield. Tapi musim ini, magicnya kayak hilang. Gol dari permainan terbuka baru datang pas kalah lawan Brentford. Dan bukan cuma karena performa, tapi juga karena kehilangan partner in crime-nya, Jota. Jota itu tipikal finisher yang bisa ubah peluang kecil jadi gol besar. Neil Atkinson bilang, tragedi Jota bukan cuma emosional, itu juga kehilangan insting pencetak gol. Slot pun berusaha menjadikan semangat Jota sebagai inspirasi. Dia nulis di pesan internal tim, lakukan seperti Jota, saat segalanya sulit, berjuang sedikit lebih keras, jangan pernah berhenti. Motivasi bisa jadi api, tapi kalau nggak dijaga, bisa juga jadi abu. Harapan yang masih tersisa oke. Sekarang pertanyaannya, apakah Liverpool udah tamat musim ini? Belum tentu. Masih ada harapan. Dalam sejarah Premier League, ada tim-tim yang bangkit dari ketertinggalan 7 poin buat jadi juara. Dan di Liga Champions, performa mereka juga masih oke. 2 kemenangan dari 3 laga awal. Slot masih punya waktu buat ngebalikin identitas tim. Tapi satu hal yang pasti, mereka harus nemuin lagi keseimbangan, semangat, dan DNA yang dulu bikin lawan gemetar begitu lihat logo You'll Never Walk Alone. Kalau musim lalu Liverpool adalah cerita kemenangan, musim ini bisa jadi kisah kebangkitan atau peringatan antara kejayaan dan kejatuhan.
Sepak bola emang gitu, tipis banget batas antara euforia dan kekecewaan. Satu musim lo bisa jadi raja, musim berikutnya lo bisa jadi bahan meme. Tapi seperti kata pepatah Anfield, you'll never walk alone. Dan mungkin itu yang paling penting. Selama mereka masih berjalan bersama, harapan itu nggak akan pernah benar-benar hilang. Ada dari kejayaan ke kejatuhan, semua bisa berubah dalam sekejap. Tapi pemenang sejati, mereka yang nggak berhenti berjuang.